Salam. Terima kasih. Pagi hari ini yang cerai ini saya mendampingi Ibu Bendahara dan Ibu Rizky yang selalu menyiapkan selendang nasi bok, selalu ceria, namun tetap aja gitu. Bagaimana Pak Nangip dalam persiapan ini hari terakhir nih? insya Allah Bapak dan Ibu yang saya hormati untuk membersamai jamaah manasik haji Kecamatan Badan Kidul, kita sesuai regulasi 6 kali. Mudah-mudahan mereka mendapati pemahaman, mendapat ilmu untuk mewujudkan la'allakum tattaqun. Mereka semangat hadir dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan mereka mabrur, Amin. yang Ya Allah. Amin. ditinggalkannya sehat walafiat, bisa berangkat ke Mekah dan pulangnya juga insya Allah bisa ketemu dengan keluarga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai materi, tentu para ketua dan seluruh personil yang sudah ditunjuk untuk jadi pelaksana bimbingan manasik haji, segala sesuatunya sudah menyiapkan, baik meja, daftar hadir, kursi, kemudian tempat narasumber dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah dipandang lengkap, jadi sudah siap di pagi hari. Seluruh pengurus atau ketua pelaksana bimbingan manasik haji sudah menyiapkan. Ya, terima kasih. Kebetulan Maka Bapak Ibu biasa kenal kursi di payung masih kene kosong supaya tawisna seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para peserta bimbingan manasik haji tingkat Kecamatan Tarung Kidul yang kami hormati dan mudah-mudahan selamanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak narasumber yang sudah hadir di hadapan kita, Al-Mukarramun Kiai Haji Asep Jakaria RC. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau hadir di hadapan kita selamanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh panitia pelaksana BINSI tingkat Kecamatan Tarung Kidul yang kami hormati, Bapak Kepala KUA Kecamatan Tarung Kidul yang kami hormati. Puja dan puji seraya masyarakat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas perkenannya hari yang terakhir ini kita masih semangat bertemu di tempat pelaksanaan BINSI. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan saat ini dari awal sampai akhir selamanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan ini mudah-mudahan dijadikan ilmu
bekal bagi Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini 1445 Hijriah 2024 Masehi. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tetap tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in hingga kepada kita seluruh umatnya. Pada saat ini kami diberi tugas untuk menjadi moderator untuk memandu acara, lancarnya acara pada saat ini hingga akhir acara. Untuk itu insya Allah pada saat ini sudah hadir di hadapan kita moderator sebagaimana jadwal yang sudah kita terima. Jadwal pertama adalah Karsana Mukarrom Ki Haji Asep Zakaria RC, yaitu tentang bimbingan manasik haji dan umroh. Sekalipun kemarin sudah dikupas, tapi untuk lebih mematangkan kembali, untuk lebih menambah lagi ilmu, karena guru-guru kita yang hadir di hadapan kita untuk memberi materi adalah mereka yang sudah berpengalaman berkali-kali melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dan berkali-kali membimbing para duyufullah. Untuk itu supaya tidak banyak waktu yang tersisa, kami perkenalkan saja kepada beliau yang akan mengisi acara. Insya Allah sesuai dengan kurikulum PT yang kami terima, nama narasumber sudah kita tahu dan tidak asing lagi. Nama lengkapnya Karsana Mukarrom Ki Haji Asep Zakaria RC, tempat tanggal lahir Garut tanggal 30 bulan 11 tahun 1959. Pendidikan terakhir S2, alamat rumah Jalan Guntur Melati nomor 15 RT 03 RW 9 Garut. Nomor HP bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, ini HP-nya, nomor HP-nya sudah ada, 0811211447. Kemudian nomor teleponnya 0262232243. Insyaallah sesuai dengan jadwal kami perkenalkan saja kepada Al-Karom untuk mengisi acara sesuai dengan jadwal 2 jam pelajaran. Yang terhormat waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi mahkami tanzili, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal 'umrata lillah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-'umratu ila al-'umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Anu diberi hormat Bapak pimpinan pengatur acara, anu dimuliakan ku Allah, Bapak pimpinan KUA sinarang rengrenganana, hadirin hadirat tamu Allah. Jangan ayat nama sanes calon tamu Allah terus tamu Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dina dengan ayeuna urang tiasa rau, tiasa riung bulu, tiasa paamprok jonghong dina raraga manasik haji sareng umroh. Ieu mah hanya namihan. Kumari insyaallah ibu bapak dianggala parantos nampi ilmu manasik anu patul 4 kali sareng kasampurnaan ibadah haji.
Daya sanes mudah-mudahan kepala kurang di makom si curhat maghfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugia dilimpahkeun ka panutan urip sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, at tabi'in, insyaallah dugi ka urang selaku umatna anu senantiasa sampai ka pola ngalaksanakeun perintah Allah secara Rasulullah. Dalam sadaya Bapak, pada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, campur sari kemangi, resepna urang mah nasi campur. Saged candi lajeng hatur nuhun ka kawa kecamatan Tarogong Kidul anu parantos masyaallah ngamuliakeun simkuring Pak Haji Misbah simkuring muliakeun diagungkeun di pasian waktos kami cumarios kami berbagi simkuring cari di bayi bukan berarti lebih tahu tidak, kita berbagi ya karena hidup itu tidak ada yang sempurna. Jangan itu duka metodologi anu bade duikeun duka sistem kumaha simkuring kuninga anu tos biasa. Nah, pada sistem tanya jawab atau menyampaikan beberapa narasi sareng materi. Kita coba ya, karena kita punya 2 SKS 2 jam, berarti sekitar 4 jam kalau utuh ya 2 jam. Dan jam 8 sampai 10 nanti jam 10 sampai jam 12. Nanti insya Allah ada apa namanya fokus sedang perjalanan. Kita agar mental kita lebih siap, nanti kita sampaikan kondisi real kita bagaimana. Ibu bapak siap secara mental dan secara fisik. Karena kalau kita memaksakan secara mental belum siap, naudzubillah, percuma hajinya hanya mendapatkan detail tapi tidak bermutu dan tidak berkualitas. Makanya kita akan mencoba membahas dari 2 sisi. Ada haji mabrur, ya. Ada haji makbul. Setiap kemakmuran sudah pasti terjadi kemakmuran, tapi tidak setiap makmur pasti makmur. Ini yang harus dicamkan. Ya. Apa bedanya? Pertama adalah haji makmuri. Haji makmur adalah setiap jemaah haji yang mampu melaksanakan ibadah haji sesuai ketentuan syariat, rukunnya, wajibnya, sunatnya dipenuhi secara ilmu fiqhiyah makmul. Dari mulai tawafnya, sa'inya, wukufnya, semua perjalanan ibadah haji, baik umrahnya maupun ibadah hajinya sesuai dengan ketentuan. Karena musim haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa ibadah haji atau Asyhurul Haji 3 bulan dimulai dari Syawal? Kenapa? Karena orang yang berangkat umroh pada bulan Syawal dia melakukan ibadah umroh dan tidak kembali ke Indonesia, umrohnya bisa dijadikan sebagai umroh haji. Bulan Ramadan umroh sahurnya sah, tapi tidak bisa dikerjakan sebagai umroh haji karena di luar musim haji. Makanya dahulu banyak orang umroh Ramadan untuk sekarang nggak bisa kan? Karena umroh Ramadan sekarang paspor dipegang oleh muasasah. Jadi yang umroh pada bulan Ramadan berada di luar musim haji. Sedangkan umroh di musim Syawal sudah masuk haji. Jadi kalau bapak, ibu, apakah bulan Syawal umroh tuwi gitu atau pembimbing tuwi itu umrohnya bisa ya pakai umroh haji. Berarti hajinya hanya apa Bu? Kan? Hajinya apa? Hanya apa? Ibadahnya kan ada 3.
ada haji tamat, ada haji. Kalau gelombang pertama kan Jakarta, Madinah. Jakarta Madinah berapa ya? Berarti 9 jam 5 menit. Dari bandara Madinah ke kota Madinah hanya 25 km. Nanti dibagian dari ini melakukan ibadah umroh, baik gelombang pertama atau gelombang kedua. Tak kala dia melakukan ibadah umroh, tawaf pakai ihram, tawaf sa'i, terus tahlul sebelum musim haji, itu namanya haji tamat. Di sana santai, legal. Yang kedua, masuk Mekahnya itu sudah akhir, umpamanya 1 hari atau 2 hari atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah. Waktu hari apa itu? Hari apa? Cinta 88 namanya. Tarwiyah. Tanggal 8 Tarwiyah. Tanggal 9 Buku. Tanggal 10 berapa? Idul Adha. 11, 12, 13 ayam Tashrik. Itu ya. Jadi kita sebenarnya ibu tuh bapak sebenarnya menghirap lah. Kalau sebutnya hukum yang melahirkan bapak bu. Jadi, nah, ibu ada yang gelombang pertama ada. Gelombang kedua, gelombang pertama langsung Madinah. Pakai ihram koper. Karena akan memulai ihramnya dari Madinah. 8 hari di Madinah, ke 9 hari baru Mekah. Dana ke Mekah nanti dari Birhani, labbaik Allahumma umratan. Labbaik umratan. Itu setelah bapak ibu mandi dulu di hotel, pakai ihram, pakai wangi-wangian, anu para bau keweknya deodoran, anu tarik masa ketiga, anu tarik naik wangi-wangian meser karena termasuk sunnah. Jangan dalam umroh Rasulullah yang paling mencintai apa? Pakai wangi-wangian. Kalau terakhir imam. Dengan mendapatkan labbaik Allahumma umratan, ini kalimat sakral. Kalimat sakral. Semua yang tadinya halal bisa jadi hak. Perjalanan dari Bin Ali ya, dari Madinah ke Bin Ali itu hanya sekitar 15 km. Tapi dari Bin Ali ke Mekah itu 465 km. Pakai bus 6 jam 7 jam. Kalau pakai Al-Haramain Express hanya 2 jam lebih. Jemaah haji Indonesia tidak ada yang pakai Al-Haramain, semua naik bis. Sampai di Mekah itu kemana? Langsung ke Mekah. Ini yang dijaga. Selama berpakaian ihram itu harus dijaga kesempurnaan ihram. Ini yang apa? Yang dijaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, makanya dari kami yang tolonglah kita saling menguasai. Karena apa? Tatkala Allah memberikan pahala yang besar, ibu bapak itu calon penerima surga dari Allah. Siap menerima surga? Siap tidak? Nah, yang paling satu juga menerima nanti menjaganya sepanjang hayat di kandung badan. Jangan sampai Allah berikan surga dibawa dari Mekah, dong apa lagi? Ini kebedaan. Tawaf datang ke Mekah, ke hotel, taruh barang, hotel, istirahat sejenak. Dan inilah yang harus dicatat. Bapak-bapak lagi yang bagi yang usia sudah lanjut datang ke kamar itu, ke kamar dan terus akhirnya di pijama. Apa di pijama?
wanita tersendiri, laki-laki tersendiri. Jadi tatkala itu masuk Madinah, masuk Mekah, rumis, ya, setiap kamar sudah ada namanya, Pak. Ibu anu dengan anu bapak, ibu bapak sudah ada. Boleh ditukar untuk masuk pertama terima dahulu. Sudah tenang, sudah beres ibadah, silakan berdamai. Asal laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Setelah istirahat sejenak, baru ibu akan dibawa kemana? Ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Tawaf sa'i nanti di sana. Setelah sa'i, tahallul, cuma yang perlu dijaga selama tawaf harus suci. As-tawafu salatu illa anna Allah ahalla fiha. Kata Rasulullah, tawaf itu bagaikan sholat dalam memiliki hadis besar kecil. Bedanya apa? Antara sholat dan tawaf, illa anna Allah ahalla fiha. Bedanya hanya dengan tawaf Allah menanda kita berbicara di buat tatanan tawaf. Ibu, bapak sholat, ibu namamu, bapak imam, menurut imam dari kuda, darahkan pak sebarangan, makanan buah, pak anda. Kalau menang pas sebarangan sebarang putaran, 5 putaran, itu berapa? Menuju tawaf, harus pak anda, menuju sholat, syarat, biasa terang. Menuju tawaf dengan putaran bakar rumah kandung yang gunakan. Menuju sholat 2 rakaat bakar yang gunakan dulu. Jadi jaga, makanya yang ibu rombongan itu tolong edukasi setelah beres tawaf, ibu bapak ayo baca. Karena kalau bapak, ibu, tawaf terus 50 putaran, bakat tidak sah. Awas nih. Kecuali kalau memang berupa lewat umal, samperan duhut, samperan duhut, aneh dan itu ada naon. Ada dulu makanan untuk mengajarkan bapak, ibu batal, rakan putaran, ditahan, kalau ditahan, silakan. Bapak mau kepilih untuk konsekuensi ketinggalan. Dan yang jadi masalah kalau keluar masuk juga beda. Nah kita ambil saja yang dengan cara tayamum. Ya bapak, tayamum, Bismillah. Terus diajarkan kan cara tayamum. Ini ada 2 cara. Pertama adalah kalau ada langkah yang kita lewati dalam keadaan tidak suci, tambah 1 putaran, Pak. Tadi teh batal aya ngalekan tuh. Wah, kurang berarti tadi aya lekah dalam keadaan tidak suci. Udah, tidak usah pusing, tambah 1 putaran. Tapi kalau bapak pas dut tidak roba kaki tayamum, tidak perlu tambah. Sebenarnya ringan aja. Jadi ibadah haji itu mohon maaf Pak, umroh saya itu bukan ibadah ngadoa, bukan ibadah, tapi ibadah fisik. Bapak muter 7 putaran sah. Bapak nuju tawaf asa para rakyat cik mana permen sah Pak, cuma itu pantas. Tapi saya mohon ke semua jemaah dengan itu jangan sampai kekurangan ibadah kita ditambah lagi dengan selama tawaf sa'i kita sibuk selfie. Tolong. Mohon maaf, ibadah
Nanti ada saatnya. Silakan nanti setelah beres tawaf, beres sa'i, sawarak nara. Tapi tolong selama ibadah, selama proses tawaf, selama proses sa'i, jangan dinodai dengan dulu Pak. Dahulu ke Mekah, alhamdulillah saya ini masuk Mekah ini tahun 75 Pak. Usia 14 tahun. Waktu Masjidil Haram masih, Masya Allah, masih tempat di tengah masjid masih gesik Pak. Masih domba ngan BH Pak. Jadi zaman dahulu di sekitar Masjidil Haram itu domba itu ngan BH Pak. Jadi kalau jam 7 ya, domba itu dibuka, BH-na, anaknya nyusu. Terus diperas ke majikanana, terus beres BH-na dipasang deui Pak. Lepaskeun deui. Nanti siang dibuka deui BH-na, BH domba nah ieu. Kabungkur itu masih ada orang ke Masjidil Haram naik onta, naik himar seperti itu. Itu tahun 76. Nah, tahun 76, 75 seperti itu. Kapal laut terakhir. Ya. Zaman kapal laut Kampung Mas, Gunung Jati, kan, Arafah dan sebagainya. Sudahlah seperti itu. Kita kembali, ya. Nah, selama tawaf itu Bapak jangan fokus ke doa, fokus ke toharoh. Bapak Ibu tidak berdoa sah, tapi Bapak Ibu toharohnya tidak terjaga, tidak sah. Tawaf, setelah beres tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Paciwuh Pak, hoyong Hajar Aswad. Awas. Di sini salah-salah kita akidah rusak Pak. Banyak jemaah yang terobsesi ingin mencium Hajar Aswad. Malahan menciumnya itu di luar ibadah. Yang dijadikan patokan tawaf itu adalah mencium Hajar Aswad jadi ibadah itu tatkala dalam proses tawaf. Di luar ibadah mungkin haram Pak. Di luar tawaf mungkin. Karena Umar bin Khattab berkata, innaka hajarun. Jadi kalau bahasa Jerman itu marancahan Pak. Agar tidak ada musyrik dalam diri. Di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, tatkala akan mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab narik kepalanya Pak. Dan dia mengatakan, innaka hajarun la tadfa'u wa la tadurru law annani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaluka ma qabbaltuka abadan. Artinya ya, kurang jelas gitu Rasulullah. Jadi ini akidah. Makanya ibu balik berangkatnya akidahnya kada dilereskeun, niatna kalah dilereskeun. Oke, ibu siap kondisi di Mina seperti itu tuh. Kamu sekian bentuk angkat, kan mari kumana kan gitu. Beak duit, beak tenaga kan gitu. Hari haji mari duit. Saur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innaka hajar. Hei, Hajar Aswad, hanya itu batu. La tanfa'u wa la tadur. Bahwa di Ka'bah itu yang paling mulia Hajar Aswad kan? Tapi Umar mengatakan, kau hajar yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Jangan ada sampai Pak kita mencari manfaat, maka tidak sedikit Pak. Oh Ka'bahnya diciuman Pak, kan gitu. Sorban gosok-gosokan gitu. Kain kiswah Ka'bah, naon margin kiswah Ka'bah dikalhutkeun sabab seumureun diical sakieu 40 juta 30 jutaan. Saur Umar bin Khattab, engkau adalah batu yang tidak mampu memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah, seandainya aku tak melihat Rasulullah SAW mencium, aku tidak akan pernah mencium. Jadi pijakannya adalah ibadah. Bukan panasaran. Haji cenah panasaran Nabi asa teu Masjidil Haram teu cium mah. Ibu hoyong nyium pengabutaran. Hoyong teu?
dipasang solusi oleh Rasulullah, Pak. Pertama adalah tatkala kita berada di arahnya Aswad, boleh menghadap, boleh sejajar. Sejajar ini umum, makanya sekarang garis coklat hilangan, Pak, ya. Dari mana dia ngambil pandangan silakan. Dari depan asal nyudut, dari dia asal nyudut, dari di belakang asal nyudut. Atau menghadap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Kecil. Pahalanya sama dengan Imam Aswad. Gitu. Atau Rasulullah mencontohkan lagi dengan mengusap. Bismillahirrahmanirrahim. Dikecil. Pahalanya sama dengan Ibnu Asad. Atau yang ketiga, tatkala Fatu Makkah, tatkala Makkah dikuasai oleh kaum muslimin pada tahun 8 Hijriah bertepatan dengan tahun 430 Masehi, Rasulullah tawafnya di atas unta. Tidak turun dari unta dan mengangkat tongkatnya, dan tongkat diusapkan ke Ka'bah dan ke Hajar Aswad dan tongkatnya dicium. Itu ada 4 cara, semuanya sama pahalanya. Kan orang mah anu riweuh teh naon? Masak itu, bukan masak, padahal makan kan. Yang penting makan walaupun tidak masak. Kan gitu. Di Mekah pada masak moal, Bu? Kan? Disediakan kan gitu. Paling nyanak naon? Nyanak lauk pauk anu bisa merangsang makan. Silakan Bu yang kering bawah kan. Sekarang rendang sudah abdi, awetkan, kere, sekarang silakan. Biasa sering mengabatun Indomie, Supermie kan gitu. Kan? Ya. Nah itu. Nah kembali ke tawaf. Jadi ibu jangan, bapak jangan sampai merasa asa teu sampurna haji teh teu nyium Hajar Aswad. Rasulullah memberikan 4 contoh dan semuanya sama. Ayo masuk Ka'bah teh. Ayo teh masuk Hijri Ismail, Ka'bah itu. Waktu Fatu Makkah Siti Aisyah, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan para sahabat, Siti Aisyah, ya Rasulullah saya ingin masuk. Kata Rasulullah, "Ainti nasiti anna qaumaki la tastati'ina an tukammili?" Hei Aisyah, anjeun hilap kaum anjeun kan waktu sakarehab Ka'bah teh tiasa nyampurnakeun. Dugikeun Ka'bah ieu teu sampurna. Tah lamun inti hayang salat dina Ka'bah, salat we di Hijri Ismail. Masyaallah, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, satos beres tawaf bade ngadoa mangga di multazam moal mangga. Para ulama nyebatkeun sunnah salat di di maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Teu kabujang salat kumari pasedak-sedak teh tempat dengan naon? Anu penting masuk suci. Teras ka tempat sani, tos beres salat, tos beres ngadoa, kakarepekan wae, kaluar deh, Pak. Karena proses sa'i sopa marwah tidak perlu suci. Jadi prinsipnya semua perjalanan ibadah haji dari A sampai Z tidak perlu suci kecuali tawaf. Gampang. Bagi ibu-ibu yang usia subur, abi teh cenah bingung angkat teh kumaha teh. Waktu dongkap menstruasi, waktu dongkap head, pakai obat. Manfaat boleh, tidak juga lebih baik. Sieun teu sampurna, masyaallah. Ibu yang berangkat ibadah haji dalam keadaan menstruasi tidak usah galau, tidak usah banyak pikiran, karena istri Rasulullah SAW waktu melakukan ibadah haji dalam keadaan menstruasi indah seperti itu. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, untuk gelombang pertama pakaian ihramnya dari hotel di Madinah, berangkat ke Bir Ali, niatnya di Bir Ali, baru ke Mekah. Top sa'i.
Adapun bagi bapak-bapak yang gelombang kedua, yang rutenya perjalanannya Jakarta, Jeddah, Mekah, Madinah, kain ihram dibantun ke asrama haji, dibantun kana teng-tengan. Bade dikeresekan mangga mun teu kenging diange di Garut. Kumari ibu bapak kedah ngeserakan kieu. Saya pas seragam. Saya teh keur 40 ka handap, 50 ka luhur bisa biasa. Jadi kain ihramnya dibawa ke asrama haji. Nanti mandinya di mana? Di asrama haji. Pakai ihram, sholat sunat ihram di masjid, boleh di pesawat, boleh di asrama haji. Labbaik Allahumma umrotannya di mana? Boleh di pesawat dengan keyakinan pesawat lewat Yulamlam atau lewat Qarnul Manazil atau lewat As-Sail Kabir. As-Sail Kabir itu daerah Taif. Tapi kalau Bapak pengen di Jeddah, monggo. Tapi harus punya kemandirian yang tinggi, Pak. Karena apa? Karena di Jeddah kita tidak akan berhenti, Pak. Jadi di Jeddah tidak ada proses mandi, tidak ada proses pakai ihram. Jadi dari bis itu, dari pesawat turun langsung naik bis. Dan naik bisnya itu adalah tidak mesti rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3. Ya. Salik dina bos, pinuh berangkat ke Mekah. Yang tidak punya kemampuan tinggi yang kita takutkan dengan doa, niat hilang. Makanya saya mohon semua kalau bisa, semua niat labbaik Allahumma umratan di atas pesawat. Apakah itu di Sail Kabir, Qarnul Manazil atau Yulamlam, yang penting pijakannya ya, 20 minutes before landing, 20 menit sebelum landing itu petugas mengatakan bahwa pesawat sekarang berada di sebentar lagi akan lewat di daerah sejajar dengan miqat. Silahkan Bapak Ibu yang akan memulai ihram untuk berniat. Anu kulon digubahkeun, anu gubah disadarkan kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi mohon Ibu sekalian, Pak, sok buka eta ngangge kolor kenis teu buka kolorna. Apa sopirnya masih diangge teu buka tinggal tekan dikontrol, dirangkap tos kan. Bismillah. Itulah. Apakah itu tatkala sampai di tawaf sa'i, tatkala sa'i, setelah sa'i tahallul. Tahallul itu berarti itu hajinya haji tamattu. Berarti haji tamattu itu mendahulukan dulu ibadah umroh. Dan itu menurut jumhur ulama yang paling utama. Haji tamattu adalah haji yang utama bagi jemaah haji yang tidak membawa hewan hadyu. Maksudnya bagaimana? Rasulullah kan berangkat dari Madinah, Pak, dan kurang lebih 20.000 orang. Labbaik Allahumma umratan, berangkat ke Mekah, tawaf sa'i. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, silahkan kalian tahallul. Para sahabat kan ingin selalu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Tapi Rasulullah tidak tahallul. Para sahabat, ayo Rasul itu tahallul, mana kuring kudu tahallul. Entah. Ayo Rasul mengatakan, menurut dalam hadis Rasulullah raut mukanya agak berubah karena merasa perintahnya tidak ditaati. Mengatakan, laula anni suqatul hadiya lastahlaltu. Wahai para sahabat sedayana naon sababna kuring hajina haji qiran, lain haji tamattu, sabab kuring di Madinah mawa hewan kurban. 100 hewan kurban itu, Pak. Malahan para ulama mengatakan hewan kurban ieu teu kenging ditumpahkan di Madinah,
kada bersih dirarangkenan kan gitu. Kumagi bade di kurban ke. Makanya di dalam kurban kan teu meunang picak, teu meunang cingkat, teu meunang iskan, kada sampurna. Kange dikurbankan kedah nu paling sah. Setelah mendengar itu Rasulullah akhirnya para sahabat pahalur. Nah di sini ulama berpendapat bagi jemaah haji yang tidak membawa hebat haji ke Mekah, yang utama ibadah haji tamat. Nah urang Garut hoyong haji ifrad, haji kiron, utama dina naon ngalahun domba 3.000. Itu Rasul bahasa urangna kan. Muncul para ulama tidak perlu bawa kambing, tidak bawa hewan, bawa uang aja sudah cukup sebagai pengganti. Lebih efisien kata para ulama anu nyebatkeun pertama. Nah para sahabat anu piwarang haji tamat itu duit. Apa itu kan? Rame dan urusan ulama. Jadi ibu sekalian, insya Allah walaupun silahkan kepada keyakinan, tapi saya menarasikan adalah di perintah Rasul. Yang terbaik dalam ibadah haji adalah haji tamat santai. Nah, yang saya ingin jaga apa namanya edukasi ibu-ibu. Ibu-ibu tatkala dari Madinah, dari Mekah masih dalam keadaan ihram, masuk ke kamar, pakaian dibuka, kumagi ngaraos sesama jenis. Saya baca beberapa kitab itu tidak boleh, harus dijaga pakaian ihram. Akan baik dibuka da ieu mah dasarkeun awewe kagak kacai babarengan. Ieu dibaruka kan tidak boleh. Selama ibu bapak ihram sampai tahallul harus dijaga orang walaupun itu sesama dengan wanita. Bapak, ibu, di mana menakan pamagat anu luluran gagan buhanana entong ribut. Bejaan ulah kabeh. Geus suara kakara di bejaan ulah, Pak. Wartos kan carok teh kan wartosan si bapak itu ka mana wae tos. Ulama kabeh di bejaan geus suara kakara di bejaan itu sama gitu. Itu barusan mana Nah kita akan sampaikan. Mas Haji tolong. Ini mohon maaf ini ada. Ini hilangkan ini. Tuh, apa ini? Bapak sekalian, kita akan coba. Ya. Baik, anak bawian ya dari awalnya. Ini perjalanan dari Garut. Ibu nanti akan melakukan koper. Belum pertama sudah ya? Koper? Yang pertama sudah datang, Pak. Untuk yang kloter pertama sudah datang kopernya. Yang penerbangan pertama ya, gelombang pertama. Bapak sekalian, dari mulai atribut Mas Haji, kita baca tadi teh komputer dia, laptop dia. Sudah. Bapak sekalian, ibu bapak akan mendapatkan satu koper besar, isinya 30 kilo. Yang kedua adalah luggage atau handbag koper kecil ukuran 20 atau 18. Itu dibawa ke dalam bagasi. Yang ketiga adalah tas paspor. Yang dibawa ke dalam kabin adalah hanya tas paspor dan koper kecil. Koper besar biasanya 2 hari 3 hari sebelum sudah diberikan ke yayasan. Karena yayasan akan diberikan ke Kementerian Agama. Jadi ibu nanti di asrama haji tidak pusing-pusing lagi. Kumpul mana di pendopo sesuai nanti jadwalnya sudah ada di WhatsApp ya. Nanti berangkat ke asrama di Bekasi. Di sana kita langsung.
Nah, masuk ke asrama haji. Namun di perjalanan ibu bapak akan istirahat untuk makan. Bis dan makan dari APBD, dari pemerintah Kabupaten Garut. Sawarana umumnya ayah. Tapi tatkala makan, tolong ingat yang di belakang. Ini yang sering terjadi. Saya mohon maaf ya, mengedukasi dimanapun. Ya. Tolong tatkala kita makan, kita ingat saudara lah. Banyak jemaah haji, masya Allah, saya kadang-kadang sedih Bu. Makan ngalas teh sawarana Bu, dituang teh, sementara yang lain tidak kebagian dosa. Jadi seorang mukmin itu dia mampu memanage dirinya, mampu mengolah dirinya dengan tahu takaran makan sejumlah. Jadi tatkala orang makannya tidak habis, jangan dia akan jadi pemimpin. Ngurus diri nawai itu tidak bisa. Takaran dirinya aja tidak bisa, apalagi kepada orang. Ini asrama haji ya. Ini nih, ya. Nah ini apa, koper besar ukuran 24 ya, ini koper yang masuk ke bagasi, ini adalah koper kecil ukuran 18 dan 20 yang masuk cabin, dan ini adalah tas paspor, dan di luar ini tidak diperkenankan. Ibu pada pesan koper kulit nu awis dapat kaulan ke Arab, tidak boleh, hanya boleh ini. Dan istri seberada pintar namahan tas paspor dengan tas kecantikan. Dan bapak-bapak biasa nggak amal tas kecantikan. Ini seragam yang baru yang sekarang nih. Ya, ini laki-laki itu wanita Bu ya, silakan. Dari sana bapak akan ke pendopo, dan ke pendopo nanti ibu bapak akan diberi surat bagi pendamping. Setiap ibu bapak itu ada pendampingnya, nanti masuk bisa ke pendopo. Dari sini tidak akan lama, langsung dari sana ke makan, perjalanan, dan masuk ke asrama haji ini, gedung serbaguna bagian depan. Dan setelah itu bapak akan masuk ke dalam serbaguna, dikumpulkan sesuai dengan rombongannya, rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3. Dan di sini serah terima dari pemerintah Garut daerah Kemenag ke bagian panitia di Bekasi. Jadi tatkala sudah terima urusan Bekasi, Garut sudah tidak punya kewenangan lagi. Ingat gedung serbaguna tatkala kita datang. Di sini kita akan menerima apa? Menerima kartu makan dan kartu asrama kamar. Setelah asrama mungkin bagi usia muda, usia subur itu ada pemeriksaan kesehatan yang ketiga, ya, yang apa melalui lab, yang tidak perlu sambil keluar sambil swab. Keluar, masuk ke pemondokan. Ini pemondokan yang baru, empat tempat tidur di bawah, yang 2 normal, yang 2 extra bed, atau kadang-kadang yang 2 standarnya, yang 4 kasur rumpul tanpa ranjang karena extra bednya. Kalau bangunan yang lama 2 tingkat, itu 4 tingkat Pak, bangunannya 4 tingkat. Biasa yang muda itu yang paling atas, yang tua di bawah. Simkuring ngawitan mengalami tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, akhirnya tingkat hadap dan sekolah cenah baji mangga. Nah setelah itu Bapak sekalian, nanti ada pengumuman kepada segenap jemaah haji kloter sekian asal Garut, diharap untuk berkumpul di gedung serbaguna. Waktu kita datang, di sana lagi untuk menerima living cost, untuk menerima atribut, untuk menerima bermacam-macam, dari mulai apa gelam segala macam. Sekarang living cost-nya alhamdulillah Bu, kalau tahun kemarin 3.030.000 real, dolar rupiah. Tahun ini living cost-nya pakai real. Sebelumnya kan pakai real 1.500. Kemarin 2023
itu pertama dalam sejarah saya menerima living cost 3.030.000 rupiah. Hanya 3 juta Pak. Nah sekarang 3 juta dikonversikan ke dalam real. Sekarang ibu bapak menerima living cost. Yang sabar Bu? Yang sabar living cost? Yang 1.500. Anu 750 di Kemenag, anu 750 di ibu. Saya gunakan. Jadi sekarang living cost berapa? 705. Dan sekarang pakai real, tidak rupiah. Nanti bapak lihat etang, terus etang cocok tawis. Cek paspor ibu, visanya sama enggak, warnanya sama enggak, dicocokkan. Setelah cocok segala macam baru mendapat semprotan, mendapat masker, mendapat vitamin, terus obat gosok segala macam. Gelang bisa dibagi. Setelah nerima, ibu kembali lagi kemana? Ke kamar, nunggu keberangkatan. Jadi ya paspornya di ibu di kemana kayaknya Bu? Kita lanjut. Kepada kloter sekian asal Kabupaten Garut harap turun dari kamar masing-masing menuju ke ruang keberangkatan. Nah, ruang serbaguna yang waktu kita datang dianggap ruang keberangkatan, dianggap terminal. Jadi orang yang masuk ke sana harus steril. Saya di badan pakai detektor metal detektor. Karena tatkala sudah masuk keluar dari sana, naik bis langsung ke bandara, tidak ada lagi pemeriksaan badan. Nggak ada. Jadi tatkala bapak masuk ke ruangan serbaguna yang udah datang, semua diperiksa. Teng-tengan, kompor harus bebas dari benda cair lebih tidak boleh dari 100 mili kumaha cenah tempat tuangan mah asa letara teu naon. Atas aturan BI Bank Indonesia tidak boleh bawa rupiah lebih daripada 5 juta, 10 juta, 15 juta, tina naon asal ulah kapagi. Masuk Saudi ada batasnya, sebentar Pak. Kun ehona dikirangan cenah Pak. Dan bahas di tambahan mungkin ini dikira. Ke Saudi ibu bapak tidak boleh bawa uang lebih daripada 60.000 rial. Tidak boleh lebih dari 60.000 rial. Kalau lebih dari 60.000 rial harus laporan ke otoritas di Saudi. 60.000 rial sekarang rupiah sedang terdepresi. Dolar sekarang 16.000 lebih, 16.300. Real sekarang 4.400, 4.500. Yang tadinya 4.125. Sekarang rupiah sedang terdepresi dengan alasan sedang perang di Irak, di Iran dan Israel. Dampak terhadap ekonomi dunia sudah urusan mereka. Nah sekalian, ya. Nanti ibu bapak naik bis dari asrama haji kemana? Ke bandara. Ke bandara juga bukan ke bandara terminal 1, terminal 2, terminal 3, khusus terminal haji. Setelah ibu ngambil paspor, dimasukkan ke dalam tas paspor, dipingkos, masukkan ke dalam tas paspor, menuju dengan bis ke terminal haji. Masuk terminal haji, langsung ibu bapak akan dimasukkan ke terminal di mana di sana ada imigrasi Saudi. Jadi sekarang itu one service one stop. Jadi kalau dulu pemeriksaan imigrasi itu entry stamp istilahnya, stamp masuk ke negara itu di Saudi. Sekarang orang Saudinya datang ke Jakarta. Jadi sekarang paspor nih, makanya tulisannya Arab lagi. Tuh, Arab. Semuanya Arab. Tapi ada di Jakarta. Jadi paspor nanti stempel entry
tanggal masuk. Jadi sana masuk Jeddah padahal di Jakarta. Tanggal sekian. Setelah beres ini agak lama di sini. Mungkin 3 jam, mungkin 4 jam di sini. Setelah pemeriksaan paspor, ya, baru ibu bapak dibawa ke ruang tunggu. Ke ruang tunggu. Santai, tidur santai. Setelah dari ruang tunggu, ibu baru dibawa naik pesawat. Hiber. Anu ka Madinah 8 jam 55 menit, anu ka Jeddah 8 jam langkung sakitu. Dina kapal ulah sekeputan. Upami hoyong tinggal rugi, gampang ulem sing tibra. Waktu tua enggak, tos tua ulem. Waktu aya deukeut enggak, tos kopi ulem. Nikmat enak rugi. Tapi dalam pesawat kalau lebih daripada 4 jam kita tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Ibu harus bisa istirahat karena ibu sampai di Mekah, sampai di Madinah, badai berjuang, badai perang. Ya. Turun Madinah di Mekah, turun di Madinah. Ini Jeddah. Di Jeddah ini ada 4 terminal. Pertama adalah International Airport, ya. Internasional. Yang kedua ada Foreign Airport, penerbangan asing. Yang ketiga Saudi Airport adalah Saudi Terminal. Yang keempat adalah terminal haji, ya. Dan yang kelima adalah terminal dengan very important question, yaitu terminal khusus untuk tamu negara. Tatkala ibu turun dari pesawat, yang biasanya masuk ke bandara itu kan proses imigrasi, proses koper, tidak ibu. Jadi langsung naik bis. Hanya lewati bandara, itu bandara banyak, terminal Lampung naik bis, koper urusan petugas. Koper itu ibu nanti di Mekah. Nah itu tekan yang bukan koper. Usian si pinuh Karena Nabi mah 15 kilo kayaknya buat setiap satu orang satu koli maksimal 30 kilo. 30 kilo. 30. Nah, sesampainya ibu naik bis, ini yang jadi masalah. Saya katakan, kenapa lebih baik niat di pesawat? Karena tatkala ibu naik bis itu tidak berurutan. Yang penting bersatu, rombongan 5, genep, 4, terus ini berangkat, tidak berurutan. Dan sekarang adalah konstruksi struktur dalam kloter itu adalah 11 rombongan. Pesawatnya isinya 440. Jadi kenapa harus niat di pesawat? Karena tatkala ibu naik bis, bapak naik bis, ibu pisah dengan kedua rombongan, ibu pasah dengan pembimbing, 2 keliling ngadoa atau niat, tapi kalau sudah niat ibu tenang bebas. Karena yang pertama sudah selesai. Yaitu niat. Berangkat masuk ke hotel Mekah. Dan insya Allah kita hotelnya untuk informasi Jawa Barat itu ada di Mispalah. Kemarin di Mahbasjid. Kemarin oleh Pak Menteri itu dikritisi, Mahbasjid itu kan daerahnya luas, dari Afrika, dari Asia Selatan, dari Asia, dari Iran. Kan. Kalau dulu bisnya itu kan dikelola oleh setiap negara. Dikelolanya oleh publik. Jadi bus mana? Jadi orang Indonesia tidak bisa bersaing, katanya dalam dipakai atau tidak sekarang. Jawa Barat sekarang di Mispalah. Nah ini di Mahbasjid. Ya. Setiap kamar sudah ada room listnya. Ya. Aya anu tiluan, aya anu limaan, aya anu opatan, aya anu genepan. Hayang duaan ibu bapak. Hayang sareng-sareng be. Hayang bantun kamar 3 Garut ke Mekah.
Kan? Karena waktunya kita langsung. Ini Mekah. Nanti ibu akan dibawa untuk tadi katakan tawaf ya, ini Masjidil Haram, ini apa? Hijir Ibrahim. Makam ada makam, nanti kita jelaskan. Hari ini minum air zam-zam. Ini ibu kita edukasi ya. Kita program memperbanyak minum air zam-zam. Di Masjid Haram ini ada termos dua jenis, ada termos yang tidak ada tulisan, ada termos yang pakai tulisan ini. Tulisannya adalah not cold, bahasa Arabnya ghairu mubarrad. Ghairu dalam artian iis bahasa Sunda. Jadi Bapak mohon selama di Mekah minum air ini, jangan yang ini, karena kalau ini dingin. Kalau ibu minum air dingin dengan suhu panas, rawas karena itu. Tapi dampaknya sahur tukang kesehatan kena ispa, inspeksi inspeksi saluran berpapasan, gohgoy, flu, kan gitu. Muriang, kan gitu. Di mana muriang di kamar, di mana kemarin emut kagak teman garut ya budak itu sapaan kan gitu, sedih, berbaik. Jadi tolong minumnya pakai termos yang ada tulisan biru. Oke, kita selima ya. Lanjut. Nah, saking. Saya katakan saking juga ibu putar 7 putaran sopa marah. Teu nyarios nanaon sah. Kalau ini lebih sempurna, ibu datang ke sofa membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah abada'u bima bada Allahu bihi. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junah. Panjang teuing. Eta mah tina Al-Qur'an, hadisna nebikeun ka inna sofa wal marwata min sya'airillah abada'u bima bada Allahu. Mayun Ka'bah di sofa, angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa nasra abdahu wa zaman ahja wa abdah. Apa? Saya. Lebat Masjidil Haram tinggal Ka'bah, kumaha doana mun tinggal Ka'bah? Ibu apa Bu? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam. Itu doa tinggal Ka'bah. Boleh ditambah Allahumma zid hadzal baita ta'rifan, boleh. Tapi nu asli mah anu apa thiqah anu kiatna Allahumma antas salam. Allahumma anta salam wa minka salam wa hayyina rabbana bisalam wa arkhina jannata dar salam tabarak ta'ala alaika ya dan jalal ikram arapa ngan kangen ngempatkeun lari antara dua pak robek fir warham waqfu ke pamagat istri mah diakord betos sah. Dan selama sa'i tidak perlu Nah, jadi tahalul. Silakan tahalul. Nah, ini tahalul ya. Ini Mas yang baru masuk. Al-Fahmina nanti. Nah. Beres pulang ke kamar. Santai. Di kamar santai. Ngopi ngaleureut, ngopi paling ya kajian pengawasan Masjidil Haram. Nah, ke Masjidil Haram juga ibu bapak harus bisa dididik dengan baik. Umal waktos, zuhur ke haram, asar ke haram, maghrib 5 waktu ke haram, habis tenaga. Kita berpegang kepada pendapat ulama bahwa sholat di hotel, sholat di musola hotel, selama hotel itu berada di tanah haram, pahalanya sama dengan 100.000. Nah,
Beda dengan masjid, beda langkah kan gitu. Karena ada jemaah duhur ke masjid, asar ke masjid, mengejar-ngejar. Hajian belum, energi habis terkuras. Kita pegang pendapat ulama bahwa sholat di musola hotel, di penginapan, selama penginapan itu dalam area tanah haram, maka pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram. Cuma bedanya apa? Langkah. Ieu mah sholat di Masjidil Haram di awal, geus ari sholat di naon? Di hotel masuk pada sama mah. Apalagi ibu-ibu silakan. Kalau mau berangkat nanti setelah asar, maghrib, isya tidak pulang kan? Jangan setiap kapal ini mismalah naik bis, ya bisnya itu naik ke Kudai nanti masuk ke Jiat turun. Jadi terminalnya itu untuk, kalau tidak salah kemarin untuk daerah mismalah itu di Jiat, belakang hotel Zam-Zam Tower. Di daerah Jiat, samping hotel Ajiat Makarim Rauyana. Dan dari sana jalan kaki lagi sekitar 400 meter. Beda kalau di Mah Masjid. Kalau Mah Masjid turunnya Maulid Nabi ya. Ke masjid ya tinggal 100 meteran lebih lah. Ibu yang di mana? Ya. Ini baru umroh selesai. Jadi ibu santai nunggu berangkat ke mana? Ke Arafah Mina pada tanggal berapa? 8 Jul mengambil badan narasumber. Dari mulai bekal segala mana silahkan, mungkin saya bisa menjawab, kalau tidak bisa dibantu oleh narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakit dik untuk anak kelasnya dari. Kita pertanyaan dan tawisnya waktu sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Eta tiasan teh bapak tadi gentos ku jamaah atau jamaah kosong. Turun. Atau tuh. Pada iya hilang kan? Tapi di luar materi ya. Tapi ini silakan dan tidak perlu sama. Ada hadis mengatakan sholat arba'in itu dibebaskan dari api neraka. Man shalla arba'ina sholatan. Setelah ditelusuri hadisnya lemah. Hadis lemah ini disikapi oleh para ulama. Sebagian ulama hadis lemah bisa dipakai dalil untuk melakukan sholat. Dan alhamdulillah hadis ini saya pernah sholat arba'in Pak. Dampaknya apa? Tatkala setelah sholat arba'in tidak sholat berjamaah itu asal lebar Pak. Pemandangan adat tidak terasa tidak nyaman kalau tidak disambut dengan ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalau dijamak? Kalau pendapat yang pertama ya, tidak boleh dijamak, harus 40 waktu. Tapi ada ulama yang berpandangan boleh, umpamanya duhur dengan asar, setelah duhur setelah maghrib ya. Duhur 4 rakaat dengan imam, asarna boleh tapi jangan sendiri Pak, harus ada berdua dengan sholat berjamaah. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh, harus 40 waktu. Karena 40 waktu itu 8 hari kan. Ada yang mengatakan boleh seperti itu. Silakan mau diambil, silakan. Seperti sholat Masjidil Haram, mohon maaf ya. Ada ulama yang berpandangan, ya, ibu ke Masjidil Haram duhur, asar panas. Ya. Bagaimana mendapatkan pahala 100.000? Udah dijamak saja, jamak kosong. Mengangkat dengan rekan Bapak jadi imam. Nah, para ulama, tapi bisa jelaskan bila tempat pahamnya. Para ulama mengatakan di Mekah, di Madinah tidak ada jamak kosong karena masalah keutamaan tempat. Sebagian ulama mengatakan, ya, jamak kosong itu hanya 3 hari. Jamak kosong itu sebagian lagi artinya 7 hari.
Kalau sudah 3 hari menjadi mukim. Tapi ulama mengatakan selama dia dalam perjalanan belum sampai ke domisili, maka boleh dijamak kosor. Mana yang diambil? Silahkan sesuai dengan keyakinan ibu bapak. Jadi ada orang yang mohon maaf ya, yang kredit yang jadi masalah naik bis itu bukan naik bisnya dari hotel ke Masjidil Haram, bukan. Yang jadi masalah itu adalah tatkala pulang dari Masjidil Haram ke hotel, karena di terminal itu lampu banyak nabi bansos, orang apa? Kan alhamdulillah teh kumari jendela tertutup, teh mulai karena jendela. Wah, Pak, ini kita sama Indonesia. Tapi kan beda adat, beda suku di siapa dari seluruh Nusantara. Kadang-kadang nenek-nenek terjepit, Pak. Petugas sudah marah-marah. Nah, akhirnya ada orang yang katakan, udah gini aja lah. Sholat duhur, sholat maghrib di Masjidil Haram, sholat isya di jamaah. Jadi pulang itu mereka sedang sholat dalam keadaan terminal relatif lenggang. Maka keyakinan anak itu malah. Jadi kalau kita baca buku fikih itu terjadi seperti itu. Kalau ibu tidak ada, saya silakan. Ada yang mengatakan al-ajru biqadri al-masyaqqah. Lelahnya kita dalam ibadah, capeknya kita dalam ibadah, energi yang kita keluarkan dalam ibadah itu akan menambah amal-amal kebaikan. Nanti itu berlaku setelah haji. Kalau sebelum haji dijaga fisik, dijaga tenaga, karena kita memerlukan nanti pada hari H. Atau dulu Pak, wallahu a'lam, silakan. Silakan yang lain. Clear? Mangga. Kursi dina kapal. Kursi dina kapal penempatan penumpang dina pesawat reguler sareng haji benten. Reguler mah dengan nomor asli pesawat. A 1 2 3 4 5, B 1 2 3 4 5 8 nya tergantung jenis pesawat, apa Airbus, apa MD10 atau 747 atau pokoknya beda-beda. Kalau di haji itu nomor duduknya berurutan Pak. Nanti tatkala Bapak masuk ke gedung serbaguna, kan baris nampi paspor. Di paspor itu dipasang stiker. Nah, stikernya ditempelkan di tas paspor. Nomor naon? Nomor kursi di pesawat. Nomornya berurutan. Hiji, rombongan hiji, dukeun ka hiji, dukeun ka sabaraha? 40. Rombongan 2, ti 40 hiji, dukeun ka 8, teras sampai 440. Nomor hiji dukeun ka nomor 8 petugas dokter, medis dan kloter. Dan setahun ini mohon ibu agar menjaga kesehatan. Karena apa? Tahun ini petugas medis hanya 2, 1 dokter, 1 paramedis. Kalau kemarin 1 dokter, 2 paramedis. Sekarang 1 dokter, 1 paramedis. Jadi ibu harus lebih Bapak menjaga kesehatan. Jadi nomornya tuh 1, 2 terus gitu Pak, sampai 440. Bapak mungkin sering ibu nomornya urutan, ibu nomor 100, Bapak 100 hiji. Tapi anu 100 na di dia, 100 hiji na di itu kan. Keun Pak 8 jam malah, 8 jam teu caket tidur. Karena ibu di laut tekengin Pak. Harus 1 kali. Itu banyak. Utami nama nomor hiji sareng nomor 440 dongkap ka jedahna sami Pak. Mangga atur nuhun Pak. Silakan yang lain. Ya. Terima kasih. Ini cuma mengingatkan yang pertama kepada pendamping atau petugas yang sudah secara legalisasi dari Kemenag maupun dari kementerian yang lain, mohon ada kerjasamanya, mengingat menimbang memperhatikan jamaah ini kebanyakan di atas usia sekian
Ini yang menjadi benak dalam pikiran, ada shock, ada trauma, ada paradigma bahwa ibadah haji itu merupakan ibadah balasan. Ketika punya dosa dari sininya, maka di situ bakal bla 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 itu. Maka itu paradigma semacam itu kami mohon diingatkan, saling mengingatkan itu. Makanya kepada para pendamping, petugas yang sudah ada SK-nya dan lain sebagainya, mohon secara ekstra keras dari sekarang, dari awal sampai akhir, karena ini ya para jamaah ingin bersifat duduk manis, enjoy, nikmat ibadah di sana Pak. Terima kasih. Atur nuhun Pak. Mohon maaf Pak ya, mungkin Bapak itu bagus sekali sarannya, tapi kita juga harus realistis Pak. Petugas seperti itu tidak mungkin. Dengan hanya satu ketua kloter, satu pemimpin ibadah, itu harus mengordinir 400 lebih. Nah di sininya karom dan karu, bukan karom dan karu Pak. Mohon maaf ya. Kita ini tamu Allah. Kita diberi amanat oleh Allah. Yang Allah titipkan kepada kita kesehatan, lebih kesehatan, bantu yang kurang. Kita diberi oleh Allah kelebihan rizki, bantu yang membutuhkan. Jadi mohon maaf, ibadah haji ini dipakai sarannya untuk meningkatkan pundi-pundi ibadah, pundi-pundi kebaikan. Di Mekah Allah lipatkan 100.000. Ayah ibu anu peryokin, namanya petugas ramah hubungan. Tidak Pak, itu adalah kita yang Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menolong. Kita dititipkan Allah tenaga, bantu. Karena Rasul mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kita jangan berharap mendapatkan pertolongan Allah tatkala kita tidak punya kepedulian terhadap sesama. Tapi kalau kita senantiasa ingin mendapatkan perhatian, bantuan dari Allah, kita harus punya kepedulian terhadap sesama. Ayah ibu-ibu atau sepuh mau tek-tekannya berat, saya berdekong, curang itu antap sih nak rasa. Tidak Pak, silakan Bu saya bawa. Itu Allah berkekuatan kepada kita Pak. Itu ya. Jadi itulah nikmatnya ibadah. Kita tidak mungkin ya membawa koper 100.000, membawa tanda 100.000, tapi di Mekah Allah lipatkan 100.000. Itu kesempatan untuk. Jadi jangan sedetik-detik petugas kan tangannya hanya 2, matanya hanya 2, kemampuannya hanya seperti itu. Jadi tatkala kita mendapatkan hal-hal yang umpamanya Bapak masuk sekarang hotelnya kan setingkat bintang 3 ya. Dan tidak semua orang pernah memasuki dunia perhotelan yang seperti itu. Dari mulai lift ya sampai klosetnya apa saniti segala macam kan. Tak kala Bapak masuk kamar mandi pada buang hajat kan tidak sama. Tos dijen di seblok kan kegorokan sampai modal ya yang di seblok. Tidak perlu seperti itu. Udah, ini jadi amal ibadah. Bilas beres kan. Cuma nanti ngobrol bapak-bapak bini anu teu acan terang name kumaha toilet dulu jok ini kan seperti itu. Air panas, air dingin kan gitu. Antap saya tahu makanan itu sudah kacang kucing panas. Atau ada orang mohon maaf sering Pak, ini mohon maaf ya. Air itu senantiasa kurang karena biasa di kampung naon kokolocoran, abdas keluar terus itu terasa cai motor. Tidak usah banyak bicara, kesempatan untuk beramal baik. Udah bismillah seperti itu. Mohon maaf Pak ya. Yang kedua adalah Mekah itu adalah bukan akhir zaman, bukan yaumul mahsyar, bukan hari pembalasan. Lamun bapak atau ke istri, pandanganna bakal jadi segede cau, amon moal. Makanya, bagaimana caranya? Kita tatkala berangkat sudah semeradi kepada Allah. Ya Allah, aku ini adalah makhlukmu yang penuh dengan dosa dan noda. Ingin menghadap ke rumahmu ya Allah. Berilah kami kebersihan dan kesucian diri. Bismillah. Ya jangan kuat terus sebenarnya. Sesi kedua ya. Atau non sementawis. Itu keluar untuk tidur. Ibu harus siap fisik, siap mental. Yang kedua adalah kondisi sanitasi. Ini antri Bu.
Ibu bapak nambah nutup panton, nambah ge cingoko mesti keterok. Nambah dikeluarkan, nambah diteraskan. Tatkala ibu punya kebutuhan seperti itu, ada yang meterok, biarkan, selesaikan dulu urusan. Tidur seperti tadi, ibu-ibu harus sudah siap. Karena saya tidak ingin ibu bapak dengan kieu berita seperti ini. Apalagi dengan cuaca sekarang diprediksi 50 derajat. Ya. Nah, ini kondisi di Arafah. Nah, Arafah ini sekarang tendanya besar, pakai AC. Tapi kalau isinya overload, AC tidak terasa. Makanya lebih enak di luar. AC mah AC, tapi kayak muncur we. Bagaimana antisipasinya? Tidak perlu wukuf di dalam kemah, keluar. Dan ibu wukuf itu dari mulai tergelincir matahari duhur sampai menjelang maghrib. Ari can waktu wukuf geus doa, ari waktu wukuf sarare, kan aneh kan itu. Ya. Ini kondisi ini maksud saya agar ibu bapak lebih siap. Ya. Nah, ini juga di Musdalifah. Tatkala kita dari Arafah ke Mina di kerangkeng dulu karena berebut. Wah, berebut. Jadi harus banyak istighfar, karena apa? Di sanalah ibadah haji. Mungkin hanya itu, Bu. Saya ingin mengedukasi ibu bapak, apalagi ibu yang membawa orang tua, harus siap mental. Karena pahalanya lebih besar daripada yang sendiri. Terima kasih. Allah yang memuliakan Allah, oleh Allah diperintahkan untuk kebersamaan. Ringan sama berat sama, itulah kenikmatan ibadah haji, Pak. Semua akan lancar. Atau nuhun. Alhamdulillah, narasumber sudah menyampaikan materinya dari awal sampai akhir, dan kita sudah bisa menyimak dan juga bisa memahami. Mudah-mudahan apa yang diberikan tadi menjadi ilmu bagi kita dan juga menjadi bekal ketika kita sudah berada di tanah suci. Karena waktulah sudah dibatas, beliau sudah menyampaikan 2 jam pelajaran, sudah dipandang cukup, karena setelah ini kita akan langsung melaksanakan praktek. Kami atas nama seluruh panitia Binsik tingkat Kecamatan Kidul menghaturkan ucapan terima kasih atas kehadiran narasumber dan juga kesempatannya, sehingga beliau dengan kesibukannya bisa menyempatkan. Beliau alhamdulillah ketika berpengalaman tahun 2008 ya. Saya jadi petugas, beliau selalu mendampingi, alhamdulillah suka dibawa ke Al Yasin gitu. Untuk itu ucapan terima kasih mudah-mudahan jadi bermanfaat. Sekian saja kami aturkan dengan ucapan di awal kita dibuka dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pengeresana Gajah Aceh telah selesai pelaksanaan Binsik tingkat Kecamatan Kidul, merasa bahagia dan tuntaslah sudah tugas seluruhnya. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan bagi kita dan bagi para jemaah. Amin. Jemaah lancar, sukses dan selamanya mendapatkan perlindungan Allah. Amin. Dan haji mabrur. Sekian saja sebagai tanda tamatnya kita melaksanakan sebuah kegiatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan